Pemirsa, semakin lama Timur Tengah membara, tentu saja makin buruk dampaknya bagi dunia termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia pun mulai bersiaga mengantisipasi dan juga memitigasi krisis energi hingga strategi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Inilah rekaman video detik-detik rudal koalisi Zionis menyasar sekolah perempuan di Minab, Iran. Berbagai analisis terhadap rekaman juga didukung berbagai data, citra satelit, hingga foto-foto pasca serangan yang telah diversifikasi menunjukkan rudal tersebut merupakan rudal Tomahawk. Rudal yang menyasar sekolah perempuan di Minab ini mengakibatkan 168 orang gugur. Para siswa sekolah dasar ini menjadi korban awal agresi koalisi Zionis terhadap wilayah kedaulatan Iran pada hari Sabtu 28 Februari 2026. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh serangan tersebut dilakukan oleh Iran sendiri. 75 people. Based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still But investigating. the only side that targets civilians is Iran. Serangan koalisi Zionis juga menyasar area dekat sekolah khusus laki-laki di provinsi Kasvin, Iran, hingga mengakibatkan satu siswa bernama Mahyar Zanhanin gugur. Kejadian itu terekam CCTV sekolah yang memperlihatkan bom meledak sangat dekat dengan sekolah. Suara dan getaran bom Zionis serta sekutunya itu mengakibatkan para siswa dan guru panik. Koalisi Zionis juga berulang kali mengirim rudal ke fasilitas-fasilitas medis Iran. Lembaga Kesehatan Dunia WHO mencatat setidaknya ada 13 serangan koalisi Zionis yang menargetkan fasilitas kesehatan di penjuru Iran dan mengakibatkan sejumlah petugas medis terbunuh. Sebelumnya, sejumlah rumah sakit diserang oleh koalisi Zionis, seperti Rumah Sakit Gandhi dan Rumah Sakit Khatam Al-Anbiya yang merupakan fasilitas bulan sabit merah. Selain itu, Rumah Sakit Al-Yasser Burn juga jadi sasaran serangan koalisi Zionis, hingga kini tidak dapat beroperasi lagi karena rusak berat. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyiapkan langkah kontingensi untuk proses repatriasi warga negara Indonesia dari Iran. Pekan ini, puluhan WNI tiba dari Iran di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kemenlu sudah berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah di negara terdampak, seperti KBRI Teheran, Iran, untuk mendata WNI yang ingin dipulangkan. Jika ada warga negara Indonesia yang ingin segera direpatriasi, Kedutaan Besar Republik Indonesia, khususnya di Tehran, untuk bisa segera melakukan proses repatriasi tersebut. Dan banyak faktor yang menjadi variabel di dalam proses repatriasi ini, baik itu situasi keamanan setempat, kemudian aturan yang dikeluarkan oleh otoritas setempat, kemudian juga logistiknya, jalur-jalur evakuasinya, negara mana yang wilayah udaranya terbuka, mana yang tertutup, perjalanan mana yang harus dilakukan, dan sebagainya. Dan konflik di Timur Tengah membuat persiapan penyelenggaraan haji Indonesia juga menjadi perhatian DPR. Pemerintah perlu segera menentukan langkah menjelang keberangkatan petugas haji yang tinggal sekitar 1 bulan lagi. Setidaknya ada 2 skema terkait keberangkatan haji yang dapat dilakukan di tengah situasi geopolitik Timur Tengah. Skema pertama, keberangkatan jamaah tetap dilakukan dengan penyesuaian rute penerbangan untuk menghindari wilayah rawan konflik. Sementara skema kedua, pemerintah dapat mempertimbangkan penundaan keberangkatan jika situasi keamanan di kawasan memburuk. Keputusan terkait penyelenggaraan haji harus mengedepankan keamanan dan keselamatan jamaah. Terlebih, saat ini terdapat lebih dari 221.000 jemaah Indonesia yang telah melakukan daftar ulang serta menjalani manasik haji di berbagai daerah. Nah, tinggal pemerintah menyiapkan 2 skema ini. Dua skema ini tentu skema yang pertama tentang membuat jalur baru, tentu harus komunikasi dengan pemilik otoritas, baik itu
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.